Teknik lukis dekalkomania. Berikut merupakan lukisan yang berjudul Kebakaran Hutan, dikerjakan dengan media cat minyak di atas kanvas dan dibuat pada tahun 1849 oleh pelukis terkenal dari Indonesia yaitu Raden Saleh. Kita akan lanjut ke pengertian seni lukis. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna melalui cat atau pewarna dan pembubuh gambar lainnya. Melukis juga adalah tentang mengolah unsur garis dan warna pada bidang datar untuk mengekspresikan ide. Jadi, melukis tidak melulu harus realis, mirip aslinya. Setelah mengetahui pengertian seni lukis, kita akan lanjut ke pengertian. Secara etimologis, istilah dekalkomania berasal dari bahasa Prancis, décalcomanie, yang merupakan gabungan dari kata décalquer, menjiplak atau memindahkan jejak, dan manie, kegilaan atau obsesi. Dalam konteks seni rupa, dekalkomania adalah sebuah teknik dekoratif dan artistik yang melibatkan pemindahan gambar atau pola dari satu permukaan ke permukaan lain. Teknik ini memanfaatkan sifat cat atau tinta yang masih basah. Ketika dua permukaan, misalnya kertas dengan kertas, atau kaca dengan kertas, yang salah satunya telah diberi cat basah ditekankan satu sama lain lalu dipisahkan, akan tercipta pola-pola acak yang unik. Pola ini seringkali menyerupai tekstur alami seperti bebatuan, karang, hutan lebat, atau bahkan lanskap yang fantastis. Karena sifatnya yang mengandalkan kebetulan dan spontanitas, tidak ada dua karya dekalkomania yang benar-benar identik. Oke, sedikit mengenang, kita akan mempelajari sejarah singkat dekalkomania. Meskipun teknik pemindahan gambar sederhana sudah ada sejak lama, misalnya pada dekorasi keramik di Inggris abad ke-18, dekalkomania baru mendapatkan tempat istimewa dalam dunia seni murni pada abad ke-20, berkat gerakan surrealisme. Surrealisme adalah gerakan budaya yang berkembang di Eropa pasca Perang Dunia I, sekitar tahun 1920-an. Seniman surrealis percaya bahwa pikiran rasional seringkali menghambat kreativitas sejati. Oleh karena itu, mereka berusaha mengeksplorasi dunia mimpi, imajinasi liar, dan alam bawah sadar untuk menciptakan karya yang melampaui realitas sehari-hari. Dekalkomania sebagai metode otomatisme untuk mengakses alam bawah sadar ini, seniman surrealis mengembangkan metode yang disebut otomatisme psikis, psychic automatism, yaitu cara berkarya secara spontan tanpa perencanaan sadar. Dalam teknik dekalkomania ada yang namanya fenomena pareidolia. Kunci menikmati dekalkomania adalah pareidolia, yaitu kecenderungan otak manusia untuk mengenali bentuk familiar, seperti wajah atau hewan, pada pola acak. Contohnya saat kita melihat bentuk kelinci di awan. Dalam dekalkomania, pareidolia membantu seniman mengubah bercak cat acak menjadi karya imajinatif. Dalam teknik dekalkomania kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai untuk membuat karya. Berikut adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat karya dengan teknik dekalkomania. Yang pertama adalah cat. Bisa menggunakan cat air, watercolor, yang dibuat kental, cat poster, cat akrilik, atau bahkan tinta bak.
Semakin kental cat, tekstur yang dihasilkan biasanya semakin tegas dan menarik. Yang kedua ada media. Di media ini ada permukaan dasar, media 1. Kertas gambar, disarankan yang agak tebal seperti kertas watercolor agar tidak mudah sobek saat basah, kaca, lembaran plastik mika, atau palet datar yang lebar. Permukaan transfer, media 2, kertas gambar, kanvas, atau permukaan lain yang ingin diberi gambar. Yang ketiga adalah alat bantu. Yang dimaksud alat bantu di sini adalah penggaris, kuas besar, spons, atau bahkan jari tangan untuk mengaplikasikan cat awal. Spidol, pensil warna, atau drawing pen untuk tahap finishing, menambah detail. Ada beragam variasi teknik dalam dekalkomania. Yang pertama ada teknik lipat. Teknik lipat atau Rorschach style. Ambil selembar kertas, lipat jadi 2 bagian sama besar, lalu buka kembali. Aplikasikan beberapa warna cat secara acak hanya pada salah satu sisi kertas, di dekat garis lipatan lebih baik. Lipat kembali kertas tersebut saat cat masih basah. Lalu tekan dan gosok perlahan permukaannya dengan tangan agar cat menyebar di bagian dalam. Buka lipatan kertas secara perlahan. Hasilnya adalah gambar simetris yang seringkali menyerupai kupu-kupu, topeng, atau makhluk asing. Yang kedua adalah teknik tekan atau press technique. Siapkan 2 lembar kertas, kertas A dan kertas B. Bubuhkan cat dengan beberapa warna berbeda secara acak di atas kertas A, tumpuk kertas B di atas kertas A yang masih basah. Tekan rata seluruh permukaannya dengan telapak tangan atau alat bantu roll. Anda juga bisa sedikit menggeser kertas bagian atas untuk menciptakan efek tarikan yang dramatis. Tarik lepas kertas B dari salah satu sudut. Kedua kertas, A dan B, kini memiliki pola dekalkomania yang unik dan bisa digunakan keduanya. Yang ketiga ada teknik media licin atau glass transfer. Aplikasikan cat di atas permukaan yang licin dan tidak menyerap air, seperti kaca, keramik polos, atau lembaran plastik mika. Sebelum cat mengering, tempelkan kertas gambar di atasnya. Tekan perlahan agar cat menempel pada kertas. Angkat kertas tersebut. Teknik ini sering menghasilkan tekstur yang sangat detail, menyerupai serat akar, karang laut, atau struktur geologis bebatuan. Selanjutnya, kita akan melihat demonstrasi penerapan teknik lukis dekalkomania. Mohon untuk diperhatikan.
Masuk ke bagian terakhir adalah tips berkarya Dekalkomania. Dalam berkarya Dekalkomania kita jangan takut kotor. Teknik ini bersifat eksperimental. Terkadang hasil yang paling bagus justru muncul dari ketidaksengajaan atau saat cat sedikit melebar. Nikmati prosesnya, dan juga kita harus melakukan eksperimen konsistensi cat. Cobalah membuat cat yang sangat kental di satu percobaan, dan cat yang agak cair di percobaan lain. Bandingkan perbedaan tekstur yang dihasilkan. Selain itu, kecepatan adalah kunci, karena cat, terutama akrilik dan cat poster, cepat kering. Lakukan proses menempel dan menekan dengan cukup cepat setelah cat diaplikasikan. Jangan ragu juga untuk putar karyamu. Jika setelah dibuka kamu merasa hasilnya jelek atau tidak mirip apa-apa, jangan buru-buru dibuang. Coba putar kertasnya 90 derajat atau 180 derajat. Seringkali sudut pandang baru akan memunculkan imajinasi baru. Sampai di sini kita sudah banyak belajar dari pengertian, teknik, alat bahan dan apapun tentang Dekalkomania. Untuk menguji seberapa paham kalian untuk materi ini, ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Buatlah minimal satu karya lukis Dekalkomania. Amati karyamu yang sudah kering. Putar-putar kertasnya dan temukan bentuk tersembunyi, pareidolia. Setelah menemukan bentuk, pertegas gambar tersebut menggunakan spidol, drawing pen, kuas kecil. Beri identitas dan deskripsi karya di bagian belakang. Pengumpulan tugas paling lambat 20 November 2025, tapi lebih cepat lebih baik. Apabila ada yang belum jelas, bingung, maupun penasaran langsung saja bertanya, tidak usah malu. Sekian untuk materi Dekalkomania ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.